Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Mertaya Sakmawan. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Internasional. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dadang Sumarna selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Internasional. Hari ini saya akan membawakan tema peran hukum internasional dalam kehidupan global dan implementasinya dalam hukum Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas hukum internasional dan kenapa hukum ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya di Indonesia. Selama ini, hukum internasional sering dianggap berat, rumit, dan cuma urusan antar negara. Padahal, kalau kita perhatikan, hukum internasional justru punya peran besar dalam menjaga perdamaian dunia dan sangat mempengaruhi hukum nasional Indonesia. Coba bayangkan, bagaimana kalau hukum dunia ini tidak punya hukum internasional sama sekali? Setiap negara bisa bertindak sesuka hati, konflik mudah terjadi, dan tidak ada aturan main yang jelas. Disinilah hukum internasional hadir, sebagai aturan bersama supaya hubungan antar negara bisa berjalan tertib, adil, dan juga damai. Secara sederhana, hukum internasional adalah kumpulan aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara serta subjek hukum internasional lainnya. Tujuannya bukan untuk membatasi negara secara berlebihan, tapi justru menciptakan keteraturan dalam kehidupan global. Menariknya, tujuan hukum internasional ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kita bicara soal tentang hukum internasional, ada beberapa hal yang paling utama. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Ini merupakan kesepakatan resmi antar negara yang sifatnya mengikat secara hukum. Indonesia sendiri cukup aktif dalam berbagai perjanjian internasional, mulai dari hak asasi manusia, lingkungan hidup, sampai perdagangan internasional. Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 agar perjanjian tersebut tetap selaras dengan kepentingan nasional dan juga konstitusi. Selain perjanjian, ada juga yang disebut kebiasaan internasional. Kebiasaan ini terbentuk dari praktik yang dilakukan terus-menerus oleh negara-negara dan lama-kelamaan dianggap sebagai hukum. Artinya, hukum internasional itu hidup dan berkembang, tidak selalu kaku dan tertulis. Inilah yang membuat hukum internasional bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sekarang kita akan masuk ke peran utama hukum internasional, yaitu menjaga perdamaian dunia. Setelah dua perang dunia yang menimbulkan banyak korban, masyarakat internasional sadar bahwa konflik bersenjata harus dicegah. Karena itu, dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita lebih kenal dengan PBB. Indonesia sebagai anggota PBB ikut berperan aktif, salah satunya dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai negara konflik. Ini bukan hanya kontribusi internasional, tetapi juga pelaksanaan langsung amanat konstitusi Indonesia. Dalam hubungan antar negara, sengketa itu sebenarnya hal yang wajar. Bisa soal batas wilayah, bisa sumber daya alam, atau kepentingan ekonomi. Yang membedakan negara hukum dengan negara yang bukan adalah cara menyelesaikannya. Indonesia memilih jalur hukum dan diplomasi, seperti negosiasi dan peradilan internasional, bukan dengan cara kekerasan.
Selanjutnya, kita akan masuk ke hak asasi manusia. Dulu, pelanggaran HAM sering dianggap urusan dalam negeri, tapi sekarang HAM menjadi perhatian masyarakat internasional. Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam hukum nasional, yang bisa kita lihat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang lainnya, yang artinya perlindungan HAM di Indonesia tidak lepas dari pengaruh hukum internasional. Dalam situasi konflik bersenjata, hukum internasional juga mengenal hukum humaniter internasional. Tujuannya adalah melindungi warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Prinsip-prinsip ini sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi Indonesia, pengaruh hukum internasional paling terasa di bidang kelautan. Indonesia adalah negara kepulauan, dan pengakuan ini diperoleh melalui UNCLOS. Dengan meratifikasi UNCLOS, Indonesia memiliki dasar hukum kuat untuk menjaga wilayah laut, zona ekonomi eksklusif, dan sumber daya alam. Ini adalah contoh nyata bagaimana hukum internasional melindungi kepentingan nasional Indonesia. Di era globalisasi, tantangan dunia semakin kompleks. Ada perubahan iklim, ada kejahatan lintas negara, ada terorisme, hingga kejahatan siber. Semua ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Kerjasama internasional sangat dibutuhkan dan kerjasama itu diatur oleh hukum internasional. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hukum internasional memiliki peran yang sangat luas. Hukum internasional dan hukum Indonesia bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling berkaitan dan saling melengkapi. Dengan memahami hukum internasional, kita sebagai mahasiswa hukum diharapkan lebih peka terhadap isu global dan siap berkontribusi dalam menciptakan dunia yang adil, damai, dan berkeadaban. Terima kasih untuk menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.